Shalom anak-anak semua, apa kabarnya? Pasti baik semua ya. Yuk, hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelumnya Tante ingatkan dulu pedoman untuk kita sekolah minggu online di Hagios Kids ini ya. Yang pertama, cari tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran, nanti malah ngantuk ya kan. Yang kedua, kalau pas pujian ikut memuji Tuhan. Kalau pas berdoa, ikut berdoa. Kalau pas dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan juga dengan baik-baik ya. Jangan sambil ngobrol atau makan, yang fokus ya. Yang ketiga adalah pakai pakaian yang sopan dan rapi seperti saat kita pergi ke gereja. Nah, yuk, udah gak sabar ya ikut sekolah minggu hari ini. Yuk kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati semuanya. Dan kami mau firman itu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, setelah ini ada pujian. Yuk, benar-benar ikut memuji ya. Yuk berdiri semua, kita dengan semangat memuji Tuhan. Shalom teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan ya, semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Hari ini sekolah minggu akan mengambil tema Ester Sang Penyelamat Bangsa. Wah, kalau dengar kata penyelamat, pasti ingatan kita pergi kepada superhero-superhero yang sering kita lihat di televisi. Coba Tante tanya ya, anak-anak ada yang ingat enggak? Siapakah tokoh ini? Iya, ini adalah gambar Kapten Marvel. Dia bisa terbang tanpa bantuan alat apapun. Bahkan bisa melesat dengan kecepatan cahaya, bahkan sampai ruang angkasa. Keren ya? Coba Tante tes lagi ya. Anak-anak ada yang ingat enggak tokoh superhero perempuan yang satu ini? Nih. Nah, pasti masih inget toh. Itu adalah gambar tokoh superhero perempuan Wonder Woman. Wah, Wonder Woman ini jago berperang, cinta keadilan, cinta kebenaran, ya. Dan masih banyak tokoh-tokoh superhero lainnya. Tapi semua tokoh-tokoh superhero itu hanya bisa kita lihat di film, karena itu tidak nyata. Tokoh-tokoh superhero itu adalah imajinasi dan hayalan dari para pembuatnya. Nah, anak-anak, kalau kita dengar kata penyelamat, mungkin anak-anak akan bertanya, wah, bisa enggak ya saya juga jadi orang yang hebat? Bisa enggak ya saya juga menjadi penyelamat? Jawabannya bisa, anak-anak. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh
firman Tuhan yang nyata, yang betul-betul ada, bukan cuma imajinasi belaka. Mari anak-anak, kita mau sama-sama belajar dari kisah Ester, sang penyelamat bangsa. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah anak-anak, kita sudah saksikan bersama cerita tentang Ratu Ester. Pada waktu itu, bangsa Israel berada dalam kekuasaan kerajaan Persia. Dan raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Ahasveros. Ester menjadi seorang ratu menggantikan Ratu Wasti.
Beberapa saat kemudian, Raja Ahasveros mengangkat Haman menjadi pejabat dan orang kepercayaannya di kerajaan Persia. Raja juga memerintahkan supaya orang-orang menghormati Haman. Tetapi tidak demikian dengan Mordekai. Siapakah Mordekai ini? Tidak lain tidak bukan, Mordekai adalah paman dari Ratu Ester. Mordekai tetap tidak mau memberi hormat kepada Haman ketika dia lewat. Dan hal itu membuat Haman sangat marah kepada Mordekai. Haman ingin membunuh Mordekai. Dan pada waktu dia tahu kalau Mordekai adalah orang Israel, Haman juga ingin membinasakan seluruh orang-orang Israel yang ada di situ. Apa yang dilakukan oleh Ester, anak-anak? Apakah Ester hanya berdiam diri? Tidak. Ester berpuasa dan dia juga menyerukan kepada orang-orang Israel yang ada di sana untuk berpuasa bersama-sama dengan dirinya. Kemudian Ester memberanikan diri untuk menemui Raja Ahasveros. Ester mengungkapkan rencana jahat Haman yang hendak membinasakan bangsa Israel. Dan itu termasuk dirinya, Ratu Ester. Ester juga meminta kepada Raja Ahasveros untuk melepaskan dia dan bangsanya dari kematian. Raja sangat marah. Raja kemudian memerintahkan untuk menggantung Haman. Haman dihukum mati. Dia digantung di tiang gantungan yang sebenarnya telah dia persiapkan untuk menggantung Mordekai. Nah, anak-anak, kalau Tuhan bisa pakai Ester, seorang anak yatim piatu, untuk menjadi ratu dan menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, Tuhan juga pasti bisa memakai kehidupan kita semua, anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan. Wah, adik-adik, Ratu Ester keren banget. Tante masih amazed dengar ceritanya. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Ratu Ester. Pertama, Ratu Ester selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. 2, Ratu Ester berani melakukan hal-hal yang besar. Dan yang ketiga adalah Ratu Ester memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, hal itu juga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ratu Ester selain cantik, dia bisa menjadi pahlawan bagi bangsanya. Ngomong-ngomong soal pahlawan, adik-adik juga mau gak sih jadi pahlawan? Tante dulu pengen banget jadi pahlawan. Tapi dulu Tante pikir kalau mau jadi pahlawan tuh harus punya kekuatan super. Aku harus bisa terbang, aku harus bisa lari dengan cepat. Ternyata setelah mendengar cerita ini, Tante jadi tahu kalau menjadi pahlawan itu bukan cuma tentang kekuatan super, tapi tentang hati yang mau mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga mengasihi kita sehingga kita ditebus dari dosa karena kasih-Nya Tuhan. Oke adik-adik, ketemu lagi minggu depan ya. Tante harap firman Tuhan hari ini dapat tertanam dalam hati adik-adik dan menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, ayat mas hari ini ada di dalam Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sudah hafal belum? Kalau sudah hafal, jangan lupa kirim videonya ke Om dan Tante di kelas masing-masing. Tante tunggu. Nah anak-anak, gimana? Sudah dengar firman Tuhan hari ini ya? Siapa yang pengen jadi seperti Ratu Ester? Ratu Ester itu jadi berkat loh untuk bangsanya. Dia jadi penyelamat untuk bangsanya. Nah, siapa di sini yang juga pengen jadi berkat? Ratu Ester nggak pakai ototnya, nggak pakai perang, tapi dengan kelembutan hatinya, dengan berdoa dia bisa jadi berkat
dengan keberaniannya juga dia bisa jadi berkat. Nah, jadi anak-anak juga harus berani, nggak minder lagi, nggak malu lagi, tapi bisa jadi berkat untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain di sekitar kita. Yuk, kita mau berdoa ya untuk menutup firman Tuhan hari ini. Semuanya siap untuk berdoa ya? Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Biar kami menjadi seperti Ratu Ester, menjadi berkat untuk sesama kami, menjadi berkat sebisa kami, apa yang bisa kami lakukan walaupun kami masih kecil, jadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan Yesus yang berkarya dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang seminggu ke depan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan yang tutup bungkus selalu dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak. Hagios Kid, love Jesus.